Orang macam apa yang memiliki begitu banyak wajah untuk menggunakan sepotong besar emas kekaisaran Amaterasu? Bahkan jika itu digunakan sebagai bahan utama, itu dapat digunakan untuk menyempurnakan lebih dari 20 senjata mendalam kelas 9. Untuk menggunakannya untuk membuat patung seorang wanita. Li Yunxiao bukanlah seseorang yang belum pernah melihat dunia, tapi dia masih terkejut dengan pemborosan ini. Dia dengan cermat mengamati berbagai bagian patung itu dan dengan cepat menemukan beberapa hal yang mengejutkan. Pertama, patung ini sebenarnya merupakan bagian lengkap dari emas kekaisaran Amaterasu. Meskipun sepotong besar emas kekaisaran Amaterasu ini memiliki kualitas yang sangat baik, ketika dia dengan hati-hati menyelidikinya dengan akal ilahi, dia menemukan bahwa emas itu mengandung banyak kotoran sederhana. Jelas sekali bahwa ia tidak marah. Itu adalah biji dewa alami yang lengkap. Sepotong besar emas kekaisaran Amaterasu alami adalah sesuatu yang belum pernah dia dengar sebagai alkemis kelas 9. Apalagi yang pernah dilihatnya sebelumnya. Ini seharusnya menjadi inti tambang dari tambang emas kekaisaran Amaterasu. Ini pasti hasil karya sekte raksasa di masa lalu. Kedua, meskipun penampilan patung wanita ini sama sekali tidak dapat dikenali, dia anggun dan anggun. Hanya dari sosoknya saja, dia memberikan perasaan yang menakjubkan. Dia suci, mulia, dan tidak dapat diganggu-gugat. Li Yunxiao memegang patung itu dengan kedua tangannya, dan merasakan ketakutan akan hukuman yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah menyentuhnya dengan tangannya adalah penghujatan terbesar bagi dewi ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika itu adalah hasil karya yang luar biasa dan kekuatan hukum di bawah pengaruh waktu dan energi kosong, itu seharusnya sudah lama hilang. Li Yunxiao memiliki kepribadian yang kuat dan kekuatan jiwa yang kuat. Secara alami, dia tidak akan terguncang oleh aura suci yang terpancar dari patung ini. Materi kelas 9 ini mengandung energi yang sangat besar, sangat sulit bagi alkemis biasa untuk menyelidikinya dengan kekuatan jiwa mereka. Bahkan dengan kekuatan jiwa kelas 6 Li Yunxiao saat ini, dia hanya dapat mengamati bagian yang sangat dangkal dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Mungkinkah ada sesuatu yang aneh di dalam? Tapi, ini adalah biji emas kekaisaran Amaterasu yang lengkap. Tidak ada tanda-tanda kerusakan. Siapa yang bisa melakukan sesuatu yang aneh di dalam? Li Yunxiao berpikir lama tetapi tidak tahu. Terserah, saat aku memulihkan kekuatan kelas 9-ku, aku akan langsung menyempurnakanmu dan mencari tahu apa yang ada di dalamnya. Ye Fan tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Kakak Yunxiao, patung ini memberiku firasat buruk, aku tidak bisa tenang." Dia menatap patung itu dengan serius dan segel tangan di tangannya mulai menjadi tidak stabil. Li Yunxiao memasukkan patung itu ke dalam monumen ilahi dan berkata, "Sungguh aneh. Jangan terganggu. Saat ini mereka telah mencapai sisi lain Bima Sakti. Berbagai energi menakutkan dalam turbulensi kehampaan semakin berkurang. Di sekitar perahu kecil tersebut terdapat banyak jejak buatan manusia, seperti beberapa senjata tingkat dalam yang rusak, dan reruntuhan istana yang sepertinya buatan manusia. Bahkan ada sebagian besar tanah," Ye Fan berkata dengan heran. Dikabarkan bahwa tanah sunyi kuno pada awalnya adalah bagian dari alam seni bela diri surga, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ahli maha kuasa kuno meninggalkannya di ujung langit berbintang. Li Yunxiao sama terkejutnya. Sebidang tanah luas muncul di kehampaan di hadapannya, tampak sangat aneh. Untuk melempar benua ke ujung langit berbintang, sungguh kekuatan yang luar biasa. Ye Fan kirim aku ke sini. Perahu itu diam-diam bersandar pada sebidang tanah dan berhenti. Ruangan di sekitar mereka sunyi dan gelap. Hanya bintang-bintang di kejauhan yang bersinar redup. Ye Fan juga sedikit lelah. Dia menghentikan segel tangannya. Cahaya keemasan pucat di bahtera Nuh segera menghilang. Li Yunxiao dengan lembut menginjak tanah dan sejauh mata memandang potongan-potongan kantong tanah mengambang di kehampaan seperti daun teratai di kolam. Tempat ini sepertinya cukup menarik. Li Yunxiao melihat botol giok putih
di tanah di kejauhan. Dia mengambilnya dan menyedotnya ke telapak tangannya. Dia membuka tutup botol dan mengendusnya. Dia memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ye Fan berkata, "Ada apa, kakak Yun Xiao?" Li Yun Xiao melihat sekeliling dengan hati-hati dan berkata, "Botol giok ini kosong, tapi mengeluarkan aroma ramuan kelas 8. Meskipun botol giok kaca putih adalah wadah terbaik untuk ramuan, botol ini hanya dapat menyimpan wewangiannya selama 100 tahun. Artinya botol giok ini ditinggalkan di sini setidaknya 100 tahun yang lalu. Kalau tidak, obat mujarab itu pasti sudah lama hilang." 100 tahun bukanlah waktu yang lama bagi seniman bela diri papan atas seperti mereka. Kamu Fan terkejut. Maksudmu ada seseorang yang datang ke sini? Tapi, bukankah Aukuba abadi adalah satu-satunya jalan menuju langit berbintang yang tak terbatas ini? Li Yunxiao membuang botol giok itu seolah-olah itu adalah sampah. Dia mendengus dan berkata, "Siapa yang tahu? Ada banyak monster di alam seni bela diri surga. Tanah terapung ini bukanlah tanah biasa. Ia memiliki gravitasinya sendiri. Itu sama dengan berjalan di alam surga seni bela diri. Langit berbintang alam luar ini nampaknya sangat menarik." Ye Fan menelan ludah dan berkata sambil tersenyum pahit, "Hanya kakak Yun Xiao yang tertarik dengan tempat aneh ini." Li Yun Xiao berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tertarik untuk pergi bersamaku?" Ye Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, leluhurku meninggalkan banyak hal di kepalaku. Aku tidak tahu kapan aku bisa mencerna semuanya. Saya akan kembali dan mencari tempat di mana tidak ada orang di sekitar untuk bermeditasi dalam pengasingan. Saya tidak akan keluar sampai saya berhasil dalam latihan saya." Li Yun Xiao mengangguk dengan ekspresi serius. "Itu benar. Berita bahwa kamu mendapatkan perahu Nuh akan dengan cepat menyebar ke seluruh benua. Pada saat itu, tidak hanya 7 kekuatan besar, bahkan domain suci pun akan menjungkir balikkan benua. Turun untuk mencarimu. Kamu harus berhati-hati." Ye Fan berkata, "Jangan khawatir. Saya sudah tahu kemana saya ingin pergi. Zona suci dan 7 faksi besar tidak akan dapat menemukan saya. Setelah saya menyelesaikan pengasingan saya akan meminjamkan perahu Nuh kepada kakak Yun Xiao untuk penelitian." Li Yun Xiao berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat perhatian. Selamat tinggal, Ye Fan." Dengan lambaian tangannya, dia terbang menuju daratan yang tersebar tanpa batas. Kakak Yun Xiao," Ye Fan tiba-tiba memanggil. Ekspresi tekad muncul di wajahnya. Dia memperlihatkan tatapan tegas dan mengepalkan tinjunya, berkata, "Saya selalu mengagumi kakak Yun Xiao, tapi lain kali kita bertemu, aku pasti akan melampauimu." Li Yun Xiao menoleh sedikit dan menatap Ye Fan yang sedikit gugup. Dia terkekeh dan berkata, "Ingin melampauiku? Lain kali kita bertemu, saya harap Anda akan berada di puncak Martial Dao." Dia berbalik dan melangkah ke reruntuhan tanpa menoleh ke belakang. Dia berubah menjadi cahaya redup dan menghilang dari mata Ye Fan. Puncak dari Dao bela diri. Ye Fan hanya merasakan darahnya mendidih. Dia berkata dengan tegas, "Saya akan melakukannya." Melihat Li Yun Xiao yang menghilang di depan matanya, dia membungkuk dalam-dalam. Bintang berkelap-kelip di kejauhan. Bulan cerah tergantung di langit. Di bawah sinar bulan, sosok samar terpantul. Ye Fan berada di perahu emas perlahan berlayar menuju tanah tanpa batas. Li Yun Xiao berlari cepat di langit berbintang di darat. Tanah sunyi kuno adalah tanah kematian yang tandus, dikelilingi oleh angin astral kuno. Di bawah kekuatan elemen tertinggi, makhluk hidup manapun akan langsung berubah menjadi mayat kering, tidak pernah membusuk. Dan tanah di bawah langit berbintang seharusnya menjadi pinggiran dari tanah sunyi kuno. Meskipun lingkungan sekitar terlihat luas dan tidak terbatas, sebenarnya sangat mudah untuk mengidentifikasi arahnya. Selama dia menggunakan bintang sebagai koordinatnya, dia tidak akan salah. Li Yun Xiao berlari sebentar. Tiba-tiba ada cahaya redup di depannya, bersinar terang. Terkadang meredup dan menjadi gelap. Li Yun Xiao berhenti dan melihat ke depannya dengan heran. Matanya dipenuhi keraguan saat dia bergumam pada dirinya sendiri.
Aneh, mengapa ada kekuatan bintang berkumpul di depan? Dia melihat ke kejauhan dan melihat daratan beberapa mil jauhnya memancarkan cahaya bintang yang redup. Itu seperti bintang di kehampaan, terkadang terang dan terkadang redup. Mungkinkah bintang itu jatuh di sini dan belum hilang seluruhnya? Itu tidak benar. Kantong tanah ini sangat tipis. Bagaimana bisa menahan jatuhnya bintang? Mungkinkah ada harta karun yang ditinggalkan di sini? Memikirkan kemungkinan ini, dia langsung gembira. Ini adalah medan perang di tanah sunyi kuno. Tokoh perkasa yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal di sini. Seluruh patung kekaisaran Amaterasu yang dia peroleh sebelumnya seharusnya merupakan produk dari masa itu. Mungkin juga ada beberapa harta lainnya yang tertinggal. Dia dengan cepat berlari menuju negeri cahaya bintang. Segera dia melihat sepotong besar cahaya keemasan bersinar. Itu bukanlah bintang jatuh. Sebenarnya itu adalah kekuatan bintang yang diserap langsung dari bintang-bintang di dekatnya. Semua cahaya bintang dikumpulkan untuk menghasilkan kekuatan bintang yang begitu kuat, yang menutupi diameter beberapa ratus meter. Li Yunxiao menatap cahaya bintang dengan kaget. Jantungnya bergetar hebat. Dia melihat ada barisan besar yang beroperasi di cahaya bintang. Dan di tengah barisan, ada seorang lelaki tua berjubah kuning duduk bersila. Dia berkultivasi dengan damai, dengan mata tertutup. Cahaya bintang yang tak berujung mendarat di tubuhnya. Dan semuanya terserap. Li Yunxiao menarik napas dalam-dalam dan berteriak kaget. Seseorang sebenarnya menyerap kekuatan bintang untuk berkultivasi. Ini, kau. Adegan di depannya terlalu mengejutkan. Tidak apa-apa jika tidak ada harta karun, tapi dia benar-benar bertemu seseorang. Teriakannya langsung mengagetkan lelaki tua yang sedang berkultivasi itu. Dia tiba-tiba membuka matanya, dan ketika dia membukanya, ada kilatan cahaya keemasan seperti kilat di matanya. Orang tua itu juga sangat terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kultivasinya akan benar-benar terganggu, dan dia menatap kosong dengan mata terbuka lebar. Sejenak sebelum dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang terjadi? Ini adalah alam luar, jadi bagaimana mungkin ada seseorang di sini? Tidak, itu tidak mungkin. Itu pasti iblis batiniah yang saya kembangkan. Oh tidak, mengapa ada iblis batiniah? Lelaki tua berjubah kuning buru-buru menutup matanya dan menyanyikan nyanyian hati jernih. Dia ingin menyingkirkan segala macam pikiran yang mengganggu dan bermeditasi lagi, untuk mencoba menyingkirkan roh jahat di dalam dirinya. Namun setelah beberapa napas dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia tiba-tiba membuka matanya dan mengusap matanya dengan tangannya. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia tidak salah. Itu bukanlah iblis batiniah. Seseorang memang telah menerobos masuk. Orang tua itu langsung melompat dari tanah dan mundur beberapa langkah karena ketakutan. Dia berteriak dengan penuh kewaspadaan. Kamu? Siapa kamu? Bagaimana kamu sampai di sini? Li Yunxiao juga sangat waspada. Dia menjilat bibirnya yang kering. Mereka yang bisa berkultivasi di langit berbintang ini pasti tidak lemah. Dia menatap lelaki tua berjubah kuning itu beberapa saat. Tiba-tiba, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Kemudian pupil matanya juga melebar. Dia secara bertahap mengenali orang di depannya. Itu sebenarnya adalah kenalan lamanya. Dia berteriak kaget, kamu adalah Yuan Gaohan, tubuh jiwa cahaya bintang, tingkat ke-8. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe guys.